Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling agar organisasi tujuan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian pendidikan. Menurut Langsfield tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, pelindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian manajemen pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama ada manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang ketiga, mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat, ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang kelima, metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh, ada minutes atau waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Masyali tahun 2012 halaman 125 antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga pendidikan sebagai manajerial. Yang keempat, terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidik atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif, menurut Asmendri tahun 2012 halaman 13. Menurut Fatah tahun 2012 halaman 123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. B. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Terciptanya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. D. Terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. E. Terbekalinya tenaga pendidik dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang F. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama ada keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang kedua, keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang terdapat mempengaruhi organisasi. 3. Keterampilan teknik atau technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik musik, akuntan. Ruang lingkup manajemen. Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 55, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen kurikulum. 2. Manajemen personalia. 3. Manajemen peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. 6. Manajemen administrasi. 7. Manajemen humas. 8. Manajemen layanan khusus. Pembagian manajemen. 1. Manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau ke-eksekutif, terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO, tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pemimpin pabrik atau para manajemen divisi atau division managers, tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga ada manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah.